Selamat sore semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini kita akan melanjutkan praktikum yang telah dilakukan oleh teman-teman kita yang lain tentang fisiologi hewan enzim. Saat ini kita akan menonton video praktikum yang telah dilakukan oleh teman-teman. Alat dan bahan yaitu tabung reaksi, pipet, gelas ukur, ekstrak hati ayam, hot plate, es batu, HCl. Kami menggunakan pipa, hidrogen peroksida. Kami menggunakan tenis, deterjen sebagai NaOH, Aquades. Selanjutnya gunting, mistar, spidol, dan polpen untuk mengukur reaksi yang lakukan. Dan memasukkan ekstraksi ayam ke dalam masing-masing tabung dengan volume yang sama. Selanjutnya kita masukkan 2 tetes NaOH Ya, saya akan memasukkan 2 tetes asam ke dalam tabung. Saya akan memasukkan tabung reaksi ke dalam air panas selama 5 menit. Kita mulai. Selanjutnya saya akan memasukkan tabung reaksi ke dalam air dingin selama 10 menit. Kita mulai. Saya akan memasukkan 4 tetes Aquades ke dalam tabung. Selanjutnya saya akan menambahkan 2 mili hidrogen peroksida di setiap tabung. Baiklah, ini hasil yang telah didapatkan. Nanti saya minta bantuan kepada teman-teman yang belum untuk mencatat hasil pengukuran dari tinggi gunung bom 1,9 cm 11 cm. Ini untuk basah, ini untuk air. HCl 0 cm dan ini untuk tempat 1 cm variasi. Ini untuk satu sentimeter Aquades. Ini untuk
1,2 cm. Ingin dan menunjukkan. (1,1 cm). Panas 1,1 cm. Terima kasih. Sekian dari praktik yang telah kami lakukan. Baik, di sini saya akan mengolah data hasil praktikum yang telah dilakukan oleh teman saya ke dalam bentuk tabel. Jadi saya telah mengolah data hasil praktikum ke dalam bentuk tabel dan hasilnya jadi seperti ini. Di sini kami menggunakan 6 buah tabung reaksi, di mana tabung reaksi pertama diisi dengan ekstrak hati, kemudian diberi larutan H2O2, menghasilkan sedikit gelembung gas dengan panjang gelembung 1 cm. Kemudian tabung reaksi kedua diisi dengan ekstrak hati, ditambah larutan NaOH, ditambah larutan H2O2, menghasilkan banyak gelembung gas dengan panjang gelembung gas 1,9 cm. Tabung reaksi ketiga diisi dengan ekstrak hati, kemudian diberi larutan HCl, ditambah H2O2, tidak menghasilkan gelembung sehingga panjang gelembungnya 0 cm. Tabung reaksi keempat diisi dengan ekstrak hati yang dipanaskan ditambah H2O2 menghasilkan gelembung gas sedang dengan panjang gelembung 1,1 cm. Tabung reaksi kelima diisi dengan ekstrak hati yang direndam dalam es, kemudian diberi larutan H2O2 menghasilkan gelembung gas yang sedang dengan panjang gelembung 1,2 cm. Kemudian tabung reaksi ke-6 diisi dengan ekstrak hati, ditambah aquades, ditambah H2O2, menghasilkan sedikit gelembung gas dengan panjang gelembung 1 cm. Baiklah, setelah melihat video praktikum ini, apakah ada yang ditanyakan oleh teman-teman yang lain? Apakah sudah jelas teman-teman? Ya, sudah jelas. Sudah. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam bagian pembahasan. Untuk bagian pembahasan terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang A akan dijelaskan oleh saya sendiri, bagian B oleh teman kita Cynthia Topa, bagian C oleh teman kita Fitli Irianti Sairang. Kita datang pada pembahasan bagian A. Pembahasan bagian A, soalnya adalah senyawa apakah gelembung gas yang terbentuk? Jawabannya adalah senyawa H2O2. Untuk pembahasan bagian B, tuliskan persamaan reaksi sehingga terbentuk gelembung gas tersebut. Untuk jawabannya, 2H2O2 menghasilkan 2H2O tambah O2. Untuk pembahasan bagian C, dari percobaan di atas, faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktivitas enzim katalase? Yang pertama, suhu dan pH. Yang kedua, aktivator dan inhibitor. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Baiklah, itulah yang menjadi jawaban dari pembahasan yang dilakukan oleh kami kelompok 7. Semoga bisa bermanfaat, dan saat ini kita masuk dalam bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh teman kita Royli Welao. Baiklah, saat ini saya akan membacakan kesimpulan dan juga saran dari kelompok kami. Kesimpulan dari kami adalah enzim katalase berperan dalam penguraian racun dari H2O2 menjadi H2O dan O2. Ini ditunjukkan dari gelembung. Gelembung merupakan uap air yang terjadi karena adanya oksigen. H2O dan O2 merupakan produk dari H2O2. Enzim katalase lebih banyak terjadi pada hati daripada jantung. Ini berkaitan dengan fungsi hati sebagai penawar racun yang masuk dalam tubuh. Semakin banyak kadar H2O2, maka semakin cepat kerja enzim.
Ini ditunjukkan dari waktu terbentuknya gelembung. Semakin banyak kadar H2O2, maka semakin cepat gelembung terbentuk. Ya, dan untuk saran dari kami, yaitu lebih baik jika setiap mahasiswa dapat melihat reaksi yang berlangsung secara langsung. Terima kasih. Itulah praktikum ke-6 kami kelompok 7 tentang fisiologi hewan enzim. Terima kasih.